Oke, seperti apa tadi dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 itu, mungkin dan Aisyah itu memberikan gambaran kepada kita tuh begini. Yang kita butuhkan, Adam itu kan tidak taat, berarti dia kehilangan kasih. Nah, ketika kita tidak punya kasih, tindakan kita itu seperti duri di atas bumi ini. Tetapi ketika kita memiliki kasih, maka kita akan mulai makan makanan surgawi, roti surgawi. Nah, roti surgawi itu adalah Kristus yang telah turun dari surga dan memberikannya kepada kita. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 33. Sehingga mereka yang hidup di dalam kasih akan menuai Allah di dalam hidupnya. Menuai Allah di dalam hidupnya. Nah, oleh kehidupan mereka di dunia ini, mereka akan memiliki satu napas yang kekal. Ya, napas kebangkitan yang kekal. Sehingga mengambil bagian di dalam kebangkitan oleh nafas ini. Nah, maksudnya gini, ada semacam berkat surgawi yang tiada habisnya, yaitu persekutuan seorang dengan kasih Allah yang merupakan pohon kehidupan dan roti surgawi. Ini dia. Ya, ada semacam kasih yang akan kita nikmati sepanjang kekekalan bersama dengan Allah. Nah, makanya di dalam Firdaus atau di dalam kerajaan Allah itu tidak ada lagi yang namanya hawa nafsu dan sebagainya. Yang ada adalah persekutuan orang itu dengan Allah. Menikmati Allah sebagai pohon kehidupan dan roti surgawi. Oke. Nah, kemudian Ishak the Syrian mengatakan lagi bahwa kehidupan di masa depan adalah satu ketenangan yang konstan dan tak terkatakan di dalam Allah. Ya. Ada satu kehidupan yang tidak lagi ada perubahan atau akhir. Jadi apakah dalam kerajaan surga itu nanti kita bisa tambah tua? Mungkin tidak lagi. Ya. Yang ada adalah satu kehidupan konstan yang tiada akhir. Nah, kalau konsep di dalam agama Buddha itu tidak ada lagi nafsu, tidak ada lagi kelahiran baru, maksudnya kelahiran kembali, reinkarnasi. Yang ada dalam konsep Buddhis itu adalah gambaran nirwana, yang ada aku menjadi segala sesuatu. Jadi Buddhis itu mengajarkan aku nanti itu bisa jadi Allah, menjadi segala sesuatu. Nah, tetapi dalam kekristenan bukan kita yang menjadi segala sesuatu, tapi kita menikmati segala sesuatu itu karena kita tadi mengambil pohon kehidupan tadi. Kita tetap manusia, tetapi kita menikmati segala sesuatunya itu karena kita mengambil pohon kehidupan dan roti surgawi itu. Yang kalau kita belajar di fikasi kemarin, kita mencapai theosis by participation. Ya. Gambaran nirwana dari Buddhis itu bagus ya kalau kita kalian bisa pelajari. Cuma konsepnya adalah tidak sesuai dengan kekristenan. Kekristenan mengajarkan bukan kita yang menjadi Allah. Ya, kalau Buddhis mengajarkan semua orang nanti bisa jadi Allah kalau dia sudah tidak lagi ada hawa nafsu. Nah, sebetulnya kekristenan juga mengajarkan begitu. Ya, hawa nafsu itu menghentikan kita dari perbuatan dosa dan mengasihi Allah. Nah, kasih itulah yang nanti kita rasakan di dalam kehidupan yang akan datang. Cuma kita tidak percaya akan reinkarnasi, kita tidak percaya bahwa kita jadi seperti Allah, kita jadi Allah ya, tapi kita hanya akan dipenuhi oleh Allah itu sendiri. Jadi Allah yang akan menjadi segala sesuatu di dalam diri kita. Oleh karena itu kita akan menikmati yang namanya kehidupan yang konstan dan tidak ada perubahan. Jadi kekekalan. Jadi kita tidak lagi tua, kita tidak lagi mati, ya, tidak ada lagi kawin mengawin, lahir melahirkan di sana. Oke. Nah, seperti suasana di kelas ini, begitu tenang, ya, tidak memiliki akhir atau perubahan. Ya. Nah, ini kayak surga kecil di sini. Ya, enggak ya? Oke, ada pertanyaan?
Karena ini belum di kerajaan surga, masih di bumi, pasti kalian belum mengerti ini. Apa sih yang Bapak ini ceritakan kerajaan surga itu kayak gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, aman. Nah, lalu apa aktivitas kita di sana? Kata Saint Isaac, aktivitas kita adalah aktivitas intelek. Artinya apa ini? Melihat segala yang menyenangkan dan visi yang tidak tersebar. Artinya visi yang fokus, ya, visi yang tidak terpecah. Yang kita lihat, Nus itu hanya sibuk merenungkan keindahan ilahi dalam kondisi keheranan yang tak henti-hentinya. Nah, ini yang kita kerjakan. Dia katakan, intelek kita atau nus kita sibuk merenungkan keindahan ilahi. Ya, sifat manusia tidak akan berhenti takjub akan Allah di sana. Tidak memikirkan sama sekali hal-hal yang diciptakan. Tetapi karena semua keindahan ciptaan akan menjadi restorasi yang lebih rendah dari keindahan Allah. Lalu bagaimana Nus bisa secara sadar menyimpang dari keindahan Allah? Sehingga kata Saint Isaac ada ketenangan yang konstan dan juga Nus kita yang merenungkan keindahan ilahi. Jadi Pak di sana nganggur dong, nggak ada kerja, nggak ada apa gitu ya. Cuma merenungkan keindahan ilahi. Nah sekali lagi kita tidak bisa mengatakan seperti itu juga. Ya, karena tadi 1 Korintus 2:9 Tuhan menyediakan segala sesuatu, Allah ada di dalam segala sesuatu, dan kalau kita tahu Allah itu adalah Allah yang sibuk bekerja, maka kita juga kalau Allah ada di dalam segala sesuatu, ya kita akan sibuk juga bekerja. Tetapi pekerjaan apa? Adalah pekerjaan untuk keindahan ilahi itu tadi. Jadi apakah dalam kerajaan surga kita akan nganggur? Mungkin jawabannya tidak. Ya, nah gitu. Oke. Tapi yang kita kerjakan itu semua adalah hanya demi Allah lagi. Tidak ada lagi pertimbangan moral baik dan jahat. Tidak ada lagi di sana. Ya, tidak ada lagi yang namanya pertimbangan moral. Yang ada semua adalah kebaikan ilahi. Nah, kemudian Saint Isaac the Syrian mengatakan pada zaman yang akan datang ini, ya, ini adalah zaman yang kerajaan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Oke, kemuliaan itu berarti kita meninggikan Allah, menyembah Dia, bersuka bersama dengan Dia. Ya. Nah, tadi digambarkan dalam kerajaan itu ada perjamuan yang kekal. Nah, itu tadi berarti menikmati Allah. Ya, menikmati kehidupan bersama dengan Dia. Kapan di saat kita tuh bisa menikmati hidup? Mungkin di saat kita makan dan bersekutu bersama. Nah, kira-kira di dalam gambaran kerajaan Allah itu kita menikmati adalah kita bersekutu dengan Allah. Bukan makanannya yang penting, tapi persekutuan dengan Allahnya di situ yang kita nikmati di dalam perjamuan itu. Jadi perjamuan itu adalah satu gambaran kita apa? Worship and rejoicing of one's soul. Ya. Nah, struktur hierarki alam semesta ini tidak lagi berlaku pada zaman di sana. Ya, tadi yang saya katakan seperti kehidupan kita di dunia ini tidak lagi seperti sistem yang ada nanti dalam kehidupan yang akan datang. Ya, wahyu-wahyu ilahi ditransmisikan dari Allah kepada tingkat para malaikat yang lebih tinggi, dan dengan pertolongan mereka ke tingkat lebih rendah kepada umat manusia. Jadi tidak ada lagi sistem hierarki seperti itu. Allah, kemudian kepada malaikat, baru kepada manusia. Nah sekarang kalau dulu Allah, malaikat, nabi, baru manusia kan. Nah sekarang sistem itu udah nggak berlaku. Ya kita dengan Allah itu face to face gitu ya. Dan di masa depan tidak ada berkat yang dipaksa. Masing-masing punya pilihan sendiri untuk dikerjakan bagi Allah. Jadi di sana apakah ada kehendak bebas lagi? Ya bebas. Tapi dipaksa? Tidak. Semua mengerjakan pilihannya masing-masing. Apakah di dalam kerajaan surga ada yang malas-malas? Semuanya tidak. Semua sibuk bekerja nanti. Ya. Di dunia ini iya masih ada pilihan ya.
Apakah kita mau bekerja untuk Allah kan tergantung kita masing-masing. Oke. Tapi di sana nggak ada yang dipaksa. Kalau di sini masih, ya kan? Gitu. Nah, pilihan ini sama seperti pilihan orang-orang selama kehidupan duniawi, tapi diekspresikan kalau kita di dunia yang menyangkal nafsu, ya pertobatan. Nah, kalau di sana tidak ada lagi yang namanya pertobatan, karena tidak ada lagi hawa nafsu, tidak ada lagi dosa, ya, tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi yang namanya moralitas. Oke. Nah, semua mewarisi kemuliaan, ya. Semua akan mewarisi apa? Kemuliaan. Jadi tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, tetapi tidak seorang pun akan mewarisi kemuliaan bertentangan dengan keinginan mereka. Juga tidak akan mewarisinya tanpa pertobatan. Tetapi semua dipersilakan menerima hikmat Allah dengan memilih yang lebih baik dan kehendak bebas mereka. Dengan demikian memperoleh jalan kepada. Jadi Sayyidina Isa mengatakan kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang tidak lagi bertentangan dengan Allah. Ya. Nah, kemudian di sini dia katakan, saya bacakan aja nih paraphrase-nya, pintu masuk kerajaan surga akan ditemukan dalam berbagai tingkat kedekatan dengan Allah, dalam hal kemampuan setiap orang untuk menampung cahaya ilahi. Tapi berbagai derajat ini tidak menandakan ketidaksetaraan secara hierarkis di antara mereka yang diselamatkan, tetapi akan ada tingkat persekutuan tertinggi dengan Allah untuk setiap orang menurut ukurannya sendiri. Nah, karena Allah ada di dalam segala sesuatu, Allah ada di dalam segala hal, maka ini akan berlaku Allah ada di dalam kamu, Allah ada di dalam kamu menurut ukuran kita masing-masing. Nah, jadi kalau menurut Saint Isa, memang nanti akan ada derajat-derajat yang yang berbeda, tergantung setiap orang bisa menampung seberapa kuat cahaya ilahi itu. Tapi ini bukan berarti nanti antara satu dengan yang lain itu lebih super dan enggak. Ya, tetap setara secara hierarkis. Tapi setiap orang punya kemampuan menampung cahaya ilahi yang berbeda-beda. Ya, mungkin ada cahaya yang sangat terang, ada yang sedikit terang, ada yang ini, ya, gitu. Ada yang redup-redup. Nah, gitu. Nah, tergantung bagaimana kehidupannya di dunia ini juga. Ya, kata Rasul Paulus ada mahkota kemuliaan yang diterima setiap orang. Nah, mahkotanya mungkin mahkota kemuliaan itu bisa berbeda-beda tergantung kemampuan dia. Ya. Oke. Nah, Gregory the Theologian mengatakan God will be all in all. Allah akan menjadi semua di dalam semua. Pada saat apa? Transfigurasi ini atau restorasi ini. Ya, nah di sana tidak akan lagi yang namanya impuls, emosi. Oke, yang ada adalah Allah di dalam diri kita. Jadi kita akan sepenuhnya seperti Allah. Oke, bersama dengan Allah dan hanya Allah saja. Nah, ini yang disebut dengan maturity, kedewasaan yang sekarang kita sedang kejar. Ya, Paulus sendiri adalah satu contoh yang bersaksi tentang hal ini. Coba baca Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, bangga, miskin, budak atau merdeka, tapi Kristus adalah semua dan segala sesuatu. Christ is all in all. Itu yang nanti yang akan ada. Jadi di sana tidak ada lagi suku, bangsa, ya, tidak ada lagi kamu orang Yunani atau orang Yahudi, kamu sunat atau tidak, kamu orang barbar atau skit, semuanya adalah bebas. Christ is all in all. Nah, jadi Gregory berpikir tentang kerajaan surga yang dicapai oleh orang-orang benar setelah kebangkitan universal, kerajaan terang sebagai kerajaan terang di mana orang-orang yang telah dibebaskan dari pelanggaran kehidupan duniawi, nah ini akan bercahaya seperti cahaya-cahaya yang lebih kecil yang mengelilingi cahaya yang agung.
Jadi ada cahaya yang agung, nah dikelilingi oleh cahaya-cahaya, yaitu manusia ini. Ya. Nah, ini adalah kerajaan yang menjadi tempat perlindungan semua orang yang bersukacita, menyanyikan nyanyian pujian yang tak henti-hentinya, tempat suara mereka yang bersukacita dan suara sukacita, dan tempat visi Allah yang paling sempurna dan paling murni yang sekarang kita pahami hanya dalam teka-teki dan bayangan. Jadi dalam kerajaan surga nanti kita tidak henti-hentinya bersukacita dan menyanyikan puji-pujian. Oke, penyatuan terakhir umat manusia dengan Allah, persekutuan dengan cahaya ilahi, pemulihan serta pengilahian semua kodrat manusia, semuanya terjadi dalam kerajaan ini. Nah, ini akan kita nikmati ketika kita masuk di dalam satu kerajaan, ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah atau langit dan bumi yang baru ini. Oke, tapi semua sebelum itu terjadi, kita akan mengalami yang namanya eskatologi individu. Ya, oke, eskatologi individu itu berarti jiwa kita nanti akan ditempatkan di satu yang namanya intermediate state, satu tempat sementara, apakah itu di Firdaus ataupun di Hades. Ini adalah satu keadaan menunggu sebelum ada keputusan penghakiman akhir. Ya, nah waktu itu kita sudah belajar ya bagaimana perjalanan jiwa. Di hari ketiga, 3 hari pertama jiwa itu merasa tersiksa karena terbebas terlepas dari tubuh. Nah, 3 hari kemudian jiwa itu sudah mulai mengalami penyesuaian. Ya, penyesuaian itu berarti jiwa itu sudah meninggalkan tubuhnya dan berperjalanan gitu melalui yang kita sebut sebagai gerbang tol. 6 hari adalah periode di mana jiwa akan dihakimi sehubungan dengan kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Ya, masa 6 hari ini adalah masa perjalanan jiwa melalui semacam gerbang tol atau toll houses. Nah, ini memang tidak ada secara tertulis, secara eksplisit dalam kitab suci, ya. Tetapi kalau kita bisa lihat bagaimana Paulus dikatakan dia masuk ke langit tingkat 3, ya kan? Tingkat 3 itu maksudnya ke Firdaus. Jadi waktu dia masih hidup, nah dia sudah bisa melihat Firdaus itu. Jiwanya dibawa oleh malaikat. Ya, langit ketiga itu maksudnya langit pertama ini kan bumi ini, kedua ini kerajaan angkasa ini berarti melewati gerbang tol ini. Gerbang tol ini kerajaan angkasa ini kan dipenuhi dengan penguasa iblis, ya kan? Nah, baru nanti tingkat 3-nya adalah Firdaus itu. Nah, kita yang harus menerobos sampai ke tingkat 3 itu. Langit tingkat 3. Nah, itu yang kita sebut sebagai Firdaus. Tapi sebelum ke situ, perjalanan kita 6 hari ya sampai ke sana. Oke. Nah, sebelum itu kita akan dihakimi dengan berbagai dosa yang kita kerjakan. Oke. Nah, baru pada dari hari ke-9 hingga hari ke-40, nah baru jiwa itu mulai diperkenalkan dunia yang lain. Ya. Jiwa itu akan mengunjungi Firdaus dan Hades. Baru pada hari ke-40 jiwa menjalani penghakiman khusus dan kemudian ditempatkan pada intermediate state, keadaan di Firdaus. Jadi pada hari ke-40 ini adalah hari penentuan. Ya, nah memang mengenai masa peralihan ini nanti kalau kalian mau pelajari khusus bisa baca satu buku dari Seraphim Ross tentang The Life After Death. Ya, ini ada bukunya. Ini cuma saya kemarin cuma ambil yang penting-penting aja. Nah ini, ya, ini kesaksian dari beberapa orang kudus tentang kehidupan jiwa setelah kematian. Nah ini the soul after death, ya. Oke, kita tidak bahas ini. Tetapi pada hari ke-40 jiwa sudah menjalani penghakiman khusus. Ya, nah sekali lagi, apakah ini adalah satu dogma? Tidak. Dan harus diakui para bapak gereja juga tidak berbicara tentang itu dengan satu suara bulat.
Ya, ini tapi adalah dari kesaksian atau pengalaman dari orang-orang kudus yang menceritakan kepada orang-orang itu. Ya, tapi kalau kita baca dalam Lukas 16 itu ada cerita Lazarus dan orang kaya, ya kan? Nah, itu jelas ada dua tempat yang berbeda. Lazarus ada di pangkuan Abraham, orang kaya itu setelah mati di mana? Di satu alam yang menyiksa dia. Ya. Nah, itu jelas dua intermediate state yang berbeda. Nah, Firdaus itu adalah tempat penungguan, penantian untuk kebangkitan nanti. Ya, ketika Kristus datang yang kedua, ada kebangkitan. Nah, orang-orang yang di Hades itu akan meratapi penuh dengan penyesalan. Lalu apakah mereka itu disiksa oleh Allah? Seperti gambaran dulu waktu kita kecil ya. Surga itu akan makanan yang enak, hidup enak. Tapi kalau di neraka kita disiksa. Ya, kalau kamu berbohong nanti mulutmu di rajam. Kalau kamu mencuri tanganmu di penggal, ya, diamputasi. Nah, apakah gambaran neraka itu Hades itu seperti itu? Nah, kalau kita lihat ketika Kristus mati dan turun dalam kerajaan surga, kita hanya bisa melihat itu adalah kekerajaan kegelapan. Ya, kenapa? Karena ketidakhadiran terang Allah di situ. Nah, kalau di dunia ini kan masih ada terang ya, ada matahari dan sebagainya, ada terang hati kita, itu berarti Allah masih hadir. Tapi dalam di Hades itu ketiadaan Allah. Nah, itu berarti ketiadaan Allah adalah kegelapan. Nah, di dalam kegelapan kita merasakan diri kita yang penyesalan yang menyiksa diri kita. Jadi Bapak Gereja mengatakan bukan Allah yang menyiksa kita, ya, tetapi dosa orang itu yang menyiksa dirinya sendiri. Oke, itu ya yang terjadi ketika ada gambaran dalam Hades. Nah, dalam buku ini nanti ada cerita-cerita bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sana. Nah, ini misalnya kayak ini ada perjalanan, ini gerbang tolnya ya. Nah, seperti ini. Oke, ini ada gerbang-gerbang tolnya, dan setiap gerbang tol itu dijaga oleh si iblis atau malaikat-malaikat yang jahat ini. Ya. Nah, ini sampai Firdaus, di mana ada Theotokos, ada Yohanes Pembaptis menunggu kita. Tapi perjalanan roh kita ditolong oleh malaikat yang baik, malaikat penjaga kita, dan oleh kasih perbuatan baik yang kita lakukan. Ini akan mempermudah jalan kita. Makanya dalam hidup ini kita diajar untuk banyak berbuat kasih. Karena ini menolong kita nanti ketika jiwa kita mengalami yang namanya eskatologi. Oke, nah ini gambaran, ini Seraphim Rose ya, ini tokonya. Ada ikonnya ya, mana ya? Nah, kira-kira itu tadi gambarannya ya. Nanti kalau kalian mau bahannya, ada bahas tentang toll house ya. Nah, toll house ini adalah satu peringatan kepada kita bahwa ada penghakiman jiwa kita secara langsung ketika kita sudah mati. Ya. Nah, ini itu sebabnya kita mesti harus ada yang namanya pertobatan dan air mata. Ya. Karena dengan pertobatan dan air mata itu yang menghapus segala pelanggaran kita. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian tadi tentang transmigrasi dunia, topik yang lain tentang eskatologi ini adalah kedatangan Kristus yang kedua.
Ya, setelah kedatangan Kristus yang kedua, nanti ada kebangkitan dan penghakiman. Kemudian ada kerajaan Allah yang akan datang itu. Dalam arti kita akan nanti ada reward dan punishment itu. Ya. Nah, tapi kita bahas ini dulu. Kedatangan Kristus yang kedua. Dasar eskatologi kita adalah kedatangan Kristus yang kedua atau kedatangan kedua dari Kristus. Seluruh sejarah kekristenan terungkap ya, selama periode waktu antara kedatangan pertama dan kedua dari Kristus. Oke, nah masa antara kedatangan pertama dan kedua ini adalah masa kita hidup ya yang menentukan apakah kita akan tinggal di dalam kekekalan di dalam kerajaan surga atau tidak. Ya. Jadi ada satu sejarah masa antara kedatangan pertama dan kedua ini adalah masa yang menentukan hidup kita. Kedatangan pertama sekitar 2000 tahun yang lalu. Nanti sampai kedatangan yang kedua ini adalah satu rentang sejarah yang menentukan kehidupan umat manusia. Sehingga ada antisipasi kedatangan kedua menyatukan gereja dari mereka yang telah tersesat dan gereja yang benar. Mereka yang hidup sebelum Kristus, terutama orang-orang perjanjian lama, tinggal dalam penantian kedatangan kedua. Nah, kedatangan kedua Kristus akan berbeda secara radikal dari kedatangan yang pertama. Jadi kalau yang pertama dia datang dalam bentuk kenosis, ya, dia datang sebagai seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia. Sedangkan kedatangan kedua dalam kemuliaan atau keagungan. Ya. Nah, ini kata-kata Hippolytus dari Roma, ada dua kedatangan Tuhan yang ditunjukkan dalam kitab suci. Yang pertama secara daging dengan kerendahan, tetapi yang kedua akan ada kemuliaan ketika dia turun dari surga dengan pasukan malaikat dan kemuliaan Bapa. Kiri dari Yerusalem berkata, kita tidak hanya memberitakan satu kedatangan Kristus, tapi juga kedatangan kedua. Ya, seringkali kita lupa bahwa Kristus ada datang lagi. Nah, kita juga harus memberitakan kedatangan kedua ini. Untuk yang pertama, ini memberikan pandangan tentang kesabarannya, kasihnya. Yang terakhir, tidak ada lagi. Yang kedatangan pertama tentang kesabarannya, terakhir itu membawa mahkota kerajaan ilahi. Kedatangan pertama dia menanggung salib dan kehinaan, yang kedua dia datang dihadiri oleh sejumlah malaikat, menerima kemuliaan. Ya, Juru Selamat datang bukan untuk dihakimi lagi, tetapi yang kedua untuk menghakimi mereka yang menghakiminya. Yang ini bagus ya. Juru Selamat datang bukan untuk dihakimi lagi, tetapi untuk menghakimi mereka yang menghakiminya. Nah, waktu-waktu sebelum akhir dari dunia digambarkan sebagai periode bencana sosial dan alam. Nah, ini yang tidak enaknya. Masa antara atau yang kita sebut sebagai zaman akhir. Kenapa kok disebut zaman akhir? Bukan akhir zaman ya. Akhir zaman itu nanti kedatangan keduanya. Tapi masa-masa periode menunggu itu disebut zaman akhir. Nah, makanya disebut masa-masa eskaton. Ya. Kalau kita baca Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah bermimpi dan dalam peribahasa berbicara nenek moyang kita dengan perantara nabi. Ayat 2. Maka pada zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Iya. Dia akan menjadi alat. Nah, di ayat 2 itu dikatakan apa? Ada namanya zaman akhir. Apa itu zaman akhir? Apa itu zaman akhir? Atau hari akhir? Itu jadi
zaman eskaton. Eskaton itu artinya hal-hal akhir. Ya, eskatuton hemeron, di zaman akhir. Nah, di zaman akhir ini adalah zaman tadi yang kita sebut sebagai zaman menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Berarti kedatangan pertama sudah terjadi nih. Nah, itulah kita masuk dalam zaman akhir. Ya, eskatuton hemeron, zaman hari-hari akhir. Kok akhir? Karena tadi kita udah kayak diambang gitu. Ya. Bahkan nanti kalau kita baca di sini pada zaman Rasul itu kayak Rasul Paulus berpikir pada zaman dia kerajaan Allah itu akan datang. Ya, kalau kita baca dalam surat 1 Tesalonika gitu. Tapi ternyata masih terus berlanjut sampai sekarang. Sampai kapan? Nah, nanti ada tanda-tandanya di sini, ada satu namanya periode bencana sosial dan alam. Rencananya kayak ada perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, sampar, gempa bumi di berbagai tempat. Lalu gereja akan dibenci karena nama Kristus, ya, sengsara dan dibunuh. Oke, dan ini kalian bisa baca ya dalam kitab Injil itu banyak, Matius 24, ya, dalam Lukas juga, Lukas 21, itu ada tanda atau ada satu semacam periode di mana dunia ini bukan semakin baik, tetapi akan semakin banyak bencana. Gitu, ya. Tetapi pada saat yang sama, kabar baik akan diberitakan ke seluruh dunia. Dari sisi lain bencana, tapi kabar baik tidak berhenti, ya, menjadi kesaksian kepada semua bangsa, dan kemudian akhir itu akan datang. Ya. Coba kita baca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu orang kesusahan. Oke, jadi bencana akan merata di seluruh bumi, di sisi. Tapi kabar baik atau Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Berarti seluruh suku bangsa nanti pasti mendengar tentang Injil. Nah, setelah itu baru akan tiba kesudahannya. Ya. Nah, segera setelah kesengsaraan pada hari-hari itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan menyinarinya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan diguncang, dan kemudian tanda Anak Manusia akan muncul di surga. Kemudian semua suku di bumi akan berkabung, anakmu akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, dan dia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang nyaring, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru, dari ujung langit ke ujung yang lain. Nah, ini setelah bencana, ini adalah kedatangan Anak Manusia atau Kristus itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada tanda Anak Manusia. Ini katakan oleh John Chrysostom, salib Kristus yang lebih terang dari matahari akan menjadi sukacita bagi orang Kristen dan aib bagi orang Yahudi. Setelah mendengar tentang salib, jangan memikirkan sesuatu yang menyedihkan. Sebab Kristus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Nah, kata-kata Chrysostom pada saat kedatangan kedua, para malaikat akan mengumpulkan mereka yang telah dibangkitkan, dan awan akan menopang mereka, dan semua ini akan terjadi hanya dalam beberapa saat. Jadi dalam sekejap tanpa kita sadari, nanti Kristus akan datang tiba-tiba. Ya. Nah, kedatangan kedua ini bersama dengan para malaikat. Ya, mengumpulkan semua manusia, lalu yang mati dibangkitkan dalam sekejap, ya. Dan ini yang kita sebut sebagai parusia atau kedatangan kedua. Ini kata John Chrysostom, ya.
semuanya akan terjadi hanya dalam sekejap. Nah, kedatangan kedua juru selamat akan tiba-tiba dan tidak terduga. Oleh karena itu, panggilan kita adalah kewaspadaan. Ya, misalnya kita bisa baca dalam Matius 24 ayat 36. Coba baca. 36. Tapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Mereka sudah tidak. Iya, tetapi hanya Bapakku. Ya, ayat 42. 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana kematian. Iya. Lukas 21 ayat 34-36. Coba baca. Lukas 21 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan salah atau sikap orang dan kemampuan serta kepentingan dunia ini, dan supaya hati Tuhan jangan membaca tempat sendiri seperti suatu jalan. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Iya. Jadi nanti kita akan berdiri berhadapan dengan anak manusia. Ya. Nah, oleh sebab itu, supaya kita sanggup berdiri di hadapan Dia, Lukas mengajarkan pada kita berjaga-jaga dan berdoalah selalu. Oke, kita 1 ayat 6 sampai 11. Coba baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menjadi kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari tengah mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, ketika berdirilah dua orang yang dipakaian di depan mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Oke. Jadi kalau Yesus terangkat, maka ketika dia datang, dia akan turun dari surga. Nah, ini adalah satu tanda yang Tuhan kasih tahu ya. Tidak ada yang tahu, hanya Allah sendiri. Kita diminta untuk berjaga-jaga, bukan menebak-nebak ya atau bernubuat. Oh, kedatangan Tuhan nanti tahun sekian, tanggal sekian ya, jam sekian. Nah, itu bukan panggilan kita. Oke. Bahkan pada saat Kristus mau naik ke surga ini ada yang bertanya lagi, kapan kamu akan memulihkan kembali kerajaan Allah? Ya kan? Yesus bilang kamu tidak perlu tahu waktu atau kapan atau musim yang Bapa telah berikan dalam kuasa-Nya sendiri. Ya. Nah, penantian kedatangan Kristus yang kedua kali dimulai dengan satu peristiwa yang digambarkan dalam Kisah Para Rasul, dan itu sudah berlangsung hampir 2000 tahun. Ya, memang dalam gereja Kristen mula-mula diperkirakan bahwa kedatangan Kristus akan segera terjadi, bahkan mungkin selama kehidupan para rasul. Ya. Gagasan seperti itu sebagian didasarkan pada interpretasi literal dari kata-kata Kristus. Misalnya coba baca Matius 24 ayat 34. Matius 24 ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini kita sudah berlalu, ini kematian. Ya, jadi ada gagasan, kemungkinan pada angkatan itu, maksudnya angkatan para rasul itu, Kristus akan datang lagi, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Misalnya Yakobus 5 ayat 8. Juga harus bersabar dan harus menunjukkan hati yang pernah datang. Nah, ada juga kata-kata dari Yakobus
kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi para rasul itu melihat ya kemungkinan pada saat itu Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Atau Petrus 1 Petrus 4 ayat 7. Sudah segala sesuatu sudah dekat, karena itu saya dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Iya, akhir segala sesuatu sudah dekat. Ya. Bahkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 51, coba baca. 1 Korintus 15 51. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu manusia tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Iya, kita semua tidak akan tidur, maksudnya mati, akan diubah. Lalu Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan dia yang akan datang sudah akan tanpa mengajukan kedatangannya. Iya. Oke, Ibrani 10 ayat 37 untuk berapa saat lagi gitu ya. Jadi ada kesan memang dari para rasul di awal bahwa kedatangan Tuhan itu telah dekat ya. Gitu. Ya, ini yang paling jelas ini ya, 1 Tesalonika 4 15 sampai 17. Coba baca. Jadi kami katakan kepadamu, kita yang hidup masih tinggal sampai sekali-sekali tidak akan menemui mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangkakala membunuh, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan didahului bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam alam menuju Tuhan di atas. Jadi ada satu. Selama-lamanya bersama-sama dengan itu. Oke, jadi ada satu anggapan pada zaman itu kemungkinan Tuhan datang itu sudah sangat dekat. Nah, tetapi berlalunya waktu, komunitas Kristen menyadari bahwa kedatangan kedua Tuhan mungkin terjadi di waktu yang masih lama. Misalnya dalam surat 2 Tesalonika, Rasul Paulus bahkan memisahkan dirinya dari surat pertamanya di beberapa tempat. Misalnya nih ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, nah, kalau kita baca, coba baca 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 9. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 9. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan perhimpunan kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan keras diri dan gelisah, baik oleh iman maupun oleh pemberitaan atau surat yang diletakkan dari kami, seolah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang Tuhan mutlak dan haruslah dinyatakan umum manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah berkali dikatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu itu lagi. Karena secara rahasia pendurhakaan telah, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan dengan apa sebetulnya dan akan diselamatkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah hujan iblis dan akan disertai kekuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat. Nah, ternyata Paulus menyadari bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan muncul seorang antikristus. Ya. Nah, ini manusia, tapi yang akan mengakui dia sebagai Mesias. Tapi apa yang diajarkan adalah anti-Kristus. Itu yang disebut sebagai si pendurhaka ini. Nah, pendurhaka ini harus disingkirkan dulu, baru ada kedatangan kedua. Ya, apakah anti-Kristus ini yang satu orang anti-Kristus sudah datang? Kita belum lihat. Ya, siapa anti-Kristus itu? Oke. Nah, nanti akan ada satu orang itu.
Kemudian Rasul Petrus juga, baca 2 Petrus 3 ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula waktu dunia diciptakan. Iya, Petrus juga, 1 Petrus, dia sangat semangat ya, Tuhan ini sudah dekat. Kemudian dalam surat 2 Petrus, mulai ragu, kapan Tuhan datang? Di manakah janji kedatangan? Ya, ayat 9 coba baca. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar dan menghadapi supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang kembali dan setia. Iya, ayat 14 sampai 16. Ya, 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kami menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan bercacat dan saling bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesalahan kita sebagai kesempatan bagimu untuk menolong selamat. Juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hak yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam sebuah suratnya apabila ia berbicara tentang perkara ini. Dalam suratnya itu ada hal yang susah dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak berimannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya, sama seperti Paulus ya, Petrus juga menanyakan ya, di manakah janji kedatangannya. Oke, sambil menantikan semuanya ini, jadi memang kehidupan gereja awal-awal itu memang sudah mikirin eskatologis. Ya, bahwa Tuhan akan segera datang. Nah, sambil kamu menantikan ini, kamu harus hidup berusaha supaya tidak kedapatan cacat atau bernoda. Ya, tapi ingat, di tengah-tengah itu ada hal-hal sukar yang akan kamu alami. Ya. Nah, memang sampai pada akhir kehidupan para rasul itu Tuhan belum datang. Tapi Petrus mengatakan bukan berarti Tuhan itu lalai menepati janjinya. Ya. Mungkin kita akan selalu bertanya ya, kapan Tuhan datang yang kedua. Ya. Oke, di sini rujukan Petrus kepada surat-surat Paulus sehubungan dengan tema kedatangan kedua tidak meninggalkan keraguan pada fakta bahwa ia sedang membahas 2 surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dengan tepat merujuk pada bagian-bagian surat itu yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Jelas bahwa masalah waktu kedatangan Kristus ini jadi masalah yang agak rumit ya, dan kadang-kadang bisa memunculkan berbagai interpretasi yang bahkan bertentangan ya, berselisih. Nah, para rasul berulang kali pada masa itu mengingatkan supaya kita bukan bergantung ya, bukan mencari jawaban kapan Tuhan itu datang, tapi dipanggil untuk selalu waspada, sabar, dan dalam hal ini berpantang atau berpuasa dan sebagainya. Ya, Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 coba. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah supaya pada kedatangan Tuhan sesungguhnya petani menantikan hasil yang bertanggung dari tanahnya dan dia sabar seperti turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Kamu juga harus sebagian kedatangan Tuhan sudah dekat. Iya. Ini yang kita mesti kerjakan ya. Lalu ayat 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan bumi yang dahsyat. Ya, akan masuk segala nyala api dan segala ada di atasnya akan dinampaikan. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur kemudian akan hancur hari nyalanya. Iya. Hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena
nyalanya. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak ada. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan. Seperti seorang perempuan yang ditimpa oleh sakit sekali, mereka pasti tidak akan luput. Iya. Oke. Lalu gambaran kitab Wahyu ya. Wahyu juga menceritakan tentang kedatangan kedua Kristus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Oke. Nah, motif dari kitab ini memang ada antikristus melawan Kristus ya, atau kebaikan dan kejahatan. Oke. Tapi kemenangannya adalah kemenangan dari Kristus. Ya. Jadi kayak ada semacam pertarungan ya antara kebaikan dan kejahatan. Nah, kemenangan ini menurut kitab Wahyu diselesaikan dalam 2 tahap. Ya. Coba kita baca Wahyu 19 ayat 11 sampai 13. Setelah aku melihat, sudah terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Nah, Firman Allah inilah gambaran Kristus itu yang akan datang untuk menghakimi dan berperang melawan kejahatan. Oke, Wahyu 19 itu. Lalu ayat 19 sampai 21. Ayat 19, dan aku melihat binatang itu dan raja bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tetaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan kata-kata. Dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah batunya. Keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala kegelapan. 21, dan semua orang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Iya, jadi dia memenangkan pertempuran ya dengan ular dan nabi-nabi palsu. Wahyu 20 ayat 2 sampai 3. Wahyu 20 ayat 2. Ia menangkap naga si iblis tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan menceraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu tidak akan dilepas. Oke, so kita baca lagi ayat 4 sampai 5. Lalu aku melihat tahta dan orang yang duduk di atasnya, pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipungkam kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya, jadi ada semua orang benar ya tidak tunduk kepada binatang itu. Ini akan dibangkitkan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Nah, ini adalah kebangkitan yang pertama. Ini kata Wahyu 20 ayat 4 sampai 5. Nah, kemudian pada akhir 1000 tahun setan dibebaskan dari penjaranya dan mulai menipu orang-orang lagi, tetapi api dari surga membakar mereka yang tergoda olehnya. Iblis sendiri dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang itu dan nabi palsu itu ada, dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini kalau kita baca dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Ya. Kemudian lebih jauh di atasnya menggambarkan penghakiman orang mati, di mana laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, maut dan Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, dan kematian dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian yang kedua. Oke. Jadi ada kalau kamu lihat dalam Wahyu 20 ini
nanti diakhiri dengan satu gambaran Yerusalem baru ya. Tadi yang kita sudah ceritakan. Nah, tetapi ada 2 tahap di sini. 2 tahap itu maksudnya ada kerajaan yang namanya 1000 tahun dulu. Iblis itu diikat di situ, kemudian selama 1000 tahun, ya kan, dilemparkan ke dalam lubang atau ini Hades ini ya. Oke, nah lalu semua orang selama 1000 tahun ini ya akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi ada kebangkitan pertama. Ya, kebangkitan yang pertama, orang-orang mati itu dibangkitkan lalu memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Oke, nah setelah itu masa akhir 1000 tahun, setan atau iblis tadi dibebaskan dari penjaranya dan dia mulai menipu orang-orang lagi, tetapi api dari surga membakar mereka yang tergoda olehnya. Jadi ada orang-orang yang akan binasa, iblis sendiri juga dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan lautan api belerang. Ya, tempat binatang itu dan nabi palsu itu ada, dan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah menggambarkan penghakiman, ya, penghakiman orang mati. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kematian yang kedua. Dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Nah, ini kalau kita memahaminya secara literal, akan ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nah, itu ada yang namanya istilahnya dalam teologi di Protestan itu kerajaan milenium. Milenium itu artinya 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun itu berarti ada beberapa macam versi. Ada yang disebut dengan hubungannya dengan kedatangan Kristus ya. Jadi kalau istilahnya ada namanya post milenium, berarti kerajaan Allah itu setelah 1000 tahun. Ya. Nah, tapi kalau pre-milenium sebelum 1000 tahun. Jadi gini. Namanya kalau post-milenium ada 3 versi di sini ya. Post-milenium, pre-milenium, dan satu lagi amilenium. Nah, ini maksudnya Kristus datang setelah kerajaan 1000 tahun. Oke, post itu berarti setelah. Pre, Kristus datang sebelum 1000 tahun. Jadi di sini Kristus sudah datang, lalu ada masa 1000 tahun. Habis itu orang-orang itu dihakimi lagi, dipilih lagi, baru nanti akan ada kerajaan yang selama-lamanya. Nah, itu premium. Tapi kalau yang ketiga, amilenium, nah ini berarti bukan tafsiran literal. Kalau ini dua-duanya literal ya. Oke. Ini non-literal. Nah, kerajaan 1000 tahun itu sebetulnya bukan 1000 tahun dalam pengertian seperti sekarang. Ya. Milenium itu kan terdiri dari 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 ini adalah simbol dari kerajaan. 1000 tahun ini adalah simbol kekekalan. Ya. Jadi ketika Tuhan datang, misalnya di dalam Wahyu 20 itu tadi, ketika Tuhan datang, maka dia akan langsung menghakimi semua
orang. Nah, sesudah itu akan ada yang namanya neraka dan kerajaan surga. Jadi tidak ada yang namanya Tuhan itu memerintah dulu 1000 tahun persis ya, 1000 tahun dalam pengertian kalender kita. Lalu nanti baru ada kerajaan Allah. Kalau posmil berarti ini posmil itu kalau kira-kira gambarannya di sini. Ini ada kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Lalu nanti di sini manusia. Oke. Jadi posmil ya. Jadi 1000 tahun dulu, lalu Kristus datang. Jadi Kristus datang kayak 2 kali ini. Yang pertama untuk menegakkan 1000 tahun. Nanti kedatangannya ini untuk kekalahan. Ya. Jadi kedatangan pertama, Yesus memerintah 1000 tahun lamanya. Baru nanti dia datang lagi untuk kerajaan yang 1000 tahun, yang kekal, namanya kosmik. Tapi kalau premium, gambarannya itu seperti ini. Di sini manusia, kedatangan Kristus, baru ini 1000 tahun. Di sini, nah, baru nanti di sini ada penghakiman lagi. Ya, di sini masa iblis dikurung. Iblis dikurung. Nah, lalu di sini ada penghakiman. Nah, baru nanti di sini nah, sedangkan kalau amilenium, ya ini kedatangan yang pertama. Ini kedatangan yang kedua. 1000 tahunnya di mana? 1000 tahunnya ya sudah mulai dari sejak kedatangan yang pertama. Masa kerajaan 1000 tahun kerajaan yang karena simbol dari 1000 itu simbol dari kekekalan waktu. Jadi bukan 1000 tahun literal seperti kalender kita, ya. Tapi 1000 itu adalah angka yang kekal. Pahami ya. Nah, ini sedikit gambaran perkembangan. Nah, ini sebetulnya ini nggak dikenal dengan di Bapak gereja sebenarnya nggak dikenal. Ini kan mulai muncul kira-kira teori-teori ini kan premium postingnya kira-kira abad setelah teologi baptis mulai muncul ya. Itu baru ada abad ke-19 20. Di awal sampai di awal dulu itu namanya udah dikenal dengan yang namanya Kiliasem. Ya. Nah, ini Kiliasem ini diperbarui lagi oleh bukan abad 19 ya, abad ke-13, abad pertengahan ya, oleh Joachim dari Fiore. Kemudian masa Anabaptis selama periode reformasi ini mulai muncul lagi istilah Kiliasem. Kiliasem ini maksudnya nanti ada kerajaan 1000 tahun itu. Setelah kedatangan kedua Kristus. Ya. Nah, mereka pun berdebat ini, ada yang namanya post millennium dan ada pre millennium. Ini sampai ngomong millennium debat panjang banget nih, salah tiga ini ya.
Kalau kalian cari di YouTube, cari aja search di YouTube, di Google gitu ya. Debat-debat ini banyak sekali. Tapi gambaran utamanya seperti ini. Ada yang mengatakan Kristus datang setelah 1000 tahun, ya, post milenium. Jadi ada masa-masa apa ya? 1000 tahun itu masa-masa indah gereja, selama 1000 tahun. Ya. Nah di sini ada yang namanya tribulation di sini. Jadi salah sengsara, habis itu masuk 1000 tahun, habis itu Kristus datang yang kedua, nah itu posting. Nah premium ini ada yang namanya ini, Yesusnya sudah datang dulu, parusianya di sini, baru 1000 tahun. Jadi kerajaan Allah itu terbagi dua, kerajaan 1000 tahun, ini nanti kerajaan ini parusianya di sini. Sedangkan ini parusianya setelah 1000. Nah, Bapak Gereja di Epifanius misalnya mengatakan ini adalah sebetulnya satu ajaran yang disebut Kiliasem yang tidak diakui ya. Bapak Gereja tidak menganut itu. Okay. Nah, pada abad keempat Kiliasem ditentang baik di timur maupun di barat. Gitu. Berarti posisi biasanya kalau posisi premil itu banyak orang-orang Pentakosta, premil terutama, ya orang-orang Pentakosta itu banyak pegang posisi premil. Mungkin ada yang juga yang ke posmil ya. Tapi sekarang banyak muncul yang premil karena menafsirkan kitab Wahyu 20 secara literal. Kristus akan datang, ya. Terus nanti dia memerintah 1000 tahun lamanya. Habis itu baru nanti ada penghakiman akhir, baru kerajaan Allah yang kekal. Nah, kita tidak percaya kalau gereja misalnya seperti di Barat, misalnya Katolik, Ortodoks, sebagian besar Protestan itu tidak percaya dengan postmil dan premil, umumnya memegang posisi apa? Amilenium. Amilenium itu ya sejak simpelnya Yesus datang pertama, Yesus datang kedua, kerajaan 1000 tahun sudah dimulai. Zaman akhir ini baik, nanti tinggal menunggu kedatangan. Ya. Tapi kalian harus tahu perkembangan ini sejarah Kiliasem ini ya. Jadi memang nanti ada pemerintahan 1000 tahun di bumi. Ini masa keemasan gereja. Ya. Setelah kedatangan kedua Kristus. Setelah kedatangan berarti apa? Posmil. Ya, ini premil. Setelah kedatangan 1000 tahun. Ya. Oke. Manusia dulu. Terus premilnya, 1000 tahunnya. Baru nanti ada penghakiman. Ini premilnya. Ini umumnya yang banyak. Misalnya teolog-teolog sekarang ya, teolog itu banyak yang premil. Kalau nggak salah, gambaran dulu ya. Itu banyak yang premil ya. Mungkin ada pendeta kalian juga kali ya, yang percaya premil. Nanti ada 1000 tahun. Hah?
1000 tahun literal ini. Hah? Ada nggak? Mungkin yang kalian kenal Premil. Kalian yang mana? Oke. Hah? Ada nggak 1000 tahun yang literal itu? Ya, misalnya kalau kalian diajak diskusi ya tentang ini. Jadi misalnya posisi kita adalah amillenism. Jadi itu 1000 tahun itu bukan literal, tetapi simbolis. Nah, bagaimana kalian menjelaskan? Ya, ada satu buku yang baik ya. Kalian bisa baca nanti di ini ya. Kiliasem ini di coba ya. Atau kalian bisa baca nanti John Damascus on Heresy, yaitu membahas tentang ini juga. Nah, ya. Nah, ini ada satu buku. Kita lihat Kiliasem. Mungkin John Damascus nggak bahas ya. Kiliasem Millennium ya. Mungkin di Panarion ada ya. Nah, ini buku ini ngajarin banyak tentang ini ya, ajaran-ajaran bidat. Kalau kita cari Against Millennium, mana ya? Coba di indeksnya ya. Millennium.
6:14 ya. Nah, ini dari ini ya. Ini Apollinarius ya, Apollinaris. Jadi mereka ada yang berpandangan nah ini ya. Jadi mereka berpandangan bahwa secara literal ya, bukan spiritual meaning. Nah, Bapak Gereja memahaminya sebagai spiritual sense. Ya. Oke, ini bisa dibaca di sini. Karena alasan ini di sini ada penjelasannya. Kerajaan Allah itu bukan soal ini Apollinarius ya di sini ya. Nah, makanya tadi Epifanius mengatakan kerajaan itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat atau dengar, katakan ya. Oke, kalau di John Damaskus itu tidak apa ya? Kiliasem harusnya ada sih, saya lupa di halaman berapa ini ya. Oke. Ada 2 buku ya yang menjelaskan tentang apa saja sih dulu ajaran-ajaran yang bertentangan dengan gereja. Ini mulai dibahas di sini nih. Ya. Misalnya barbarism, Hellenism, Judaism sampai ada 46, kemudian volume yang kedua sampai berapa ini ya? Kira-kira ada 80 ya. Kalau Collyridian ini tahu nggak? Bidat Collyridian. Ini bidat Collyridian itu yang kemarin itu kan sempat heboh ya. Bahwa Allah Tritunggal kita itu Bapa, Putra, dan Maria gitu. Ya. Nah, zaman dulu ada juga pemahaman seperti itu. Namanya bidat Collyridians. Collyridians itu dari kata colli itu artinya kue gitu. Ya, sesajen lah kalau orang bilang sekarang. Nah, pada zaman itu ada orang yang si sesajen kepada Maria dan dianggap sebagai Allah yang esa gitu ya. Nah, ini bidat Collyridian. Oke, jadi kalau kalian mau baca-baca nih bisa ya. Origenis ya, bidat Origenis, kemudian yang sekarang lagi rame itu juga Sabellianism. Nah, di sini juga dibahas. Sabellianism itu tidak percaya pada Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya Yesus Kristus. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Kristus. Nah, itu bidat Sabellian. Nah, kita nggak percaya itu. Ya, termasuk
kerajaan 1000 tahun secara literal. Nah, ini yang ditentang oleh, nah ini tentang Sabellian, ini ada di sini. Ya, against Sabellians. Oke. Nih ya. Ada banyak lagi nih bidat-bidat nih. Kira-kira kalau John Damascus itu menyimpulkan ada 95 ya. Sekarang ya paling variasi aja dari itu. Jadi misalnya mulai dari paling awal ya barbarism, ini tanpa hukum ya. Makanya Paulus mengatakan tidak ada lagi orang barbar, orang skit ya. Nah, itu sebetulnya orang-orang yang menganut paham barbarisme. Barbarisme ini tanpa hukum ya. Nah, ini ada 1 sampai, kalau kalian mau baca tentang bidat-bidat ini 100 ya, 103. Bahkan termasuk the Islamelitis. Islamelitis itu tentang Islam ya. Agama dari kaum Ismail. Itu oleh beberapa gereja seperti John Damascus itu ditetap sebagai heresy. Ya. Ngeri ya. Jadi kalau kita salah memahami, kita bisa jatuh dalam salah satu bidat ini. Ya, ini termasuk ada bidat Collyrian ya. Nah, ini umumnya tentang natur Kristus ya, kebanyakan. Ya, bidat-bidat ini salah memahami tentang Allah Tritunggal dan natur atau kodratnya Kristus. Oke, kita sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Steven nggak masuk ya? Yang dari online ada? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Oke. Berarti udah paham. Oscar, Sarah? Oke, Oscar nggak ada. Sarah? Ya, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita akan jumpa lagi nanti 2 minggu mendatang. Berarti 2 minggu lagi itu pertemuan akhir ya. Tanggal berapa? 21 ya. Kita akan berjumpa di pertemuan terakhir 21 November. Nanti saya akan selesaikan tentang eskatologi. Pelajaran, tapi mungkin di kelas akan terbatas ya. Nanti saya materinya akan saya pelan-pelan saya share di grup ya. Kalau saya sempat saya bahas di grup WA. Tapi yang ini yang kita baca hari ini semua sudah ada di grup. Ya. Nah, tinggal tentang penghakiman ini belum. Kemudian kebangkitan orang mati dan penghakiman ini yang belum dibahas ya. Tapi kalian bisa baca di buku ini sebetulnya. Nah, buku ini sudah memuat semua doktrin ya, dari Allah sampai eskatologi ini. Ya.
Nah, ini eskatologi. Ini bahas tentang, nah sebenarnya ini lebih lengkap lagi, bahas tentang kematian, kemudian kebangkitan, penghakiman akhir, dan retribusi, artinya pemberian pahala gitu ya. Ini sudah kita bahas, langit dan bumi. Jadi tinggal beberapa topik aja nih, mungkin nanti bisa di-cover di pertemuan terakhir. Oke, sampai di sini ya. Yang ini ya. Ini bukunya udah saya kasih. Ini kalian bisa pelajari di sini mulai dari tentang kitab suci, tentang Allah, tentang dunia dan ciptaan ya manusia, kemudian tentang Kristus dan keselamatan, terus gereja, dan terakhir akhir zaman. Nah, ini sistematik kita. Oke, mari kita berdoa. Minta Bu Suwarni berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat pembelajaran kelas pada sore hari ini. Biarlah kami terus tetap memautkan hati kami kepada Engkau, dan Engkau terus penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan pengertian dan pemahaman yang berasal daripada-Mu, supaya kami lebih dalam lagi mengerti akan apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan dosen kami, Pak Hendi, yang sudah mengajar kami, terus tambah mendapatkan hikmat dan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi dengan kasih karunia-Mu dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang akan terus memakai hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri kelas kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Thank you Bu Suwarni ya. Sekarang sangat ya. Tuhan berkati.